Selamat bergabung di Sekolah Minggu GKI Rehoboth Taman Wisma Asri. Ketemu lagi sama Kak Michelle dan Kak Feren. Ayo adik-adik semuanya kita berdiri. Kita mau memuji Tuhan bareng-bareng. Kita mau nyanyi lagu KASIH. Masih kurang semangat nih kayaknya ya. Kita ulang sekali lagi. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Yesus. Yesus, yes. Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Adik-adik dalam sikap berdoa, lipat tangan tutup matanya. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Adik-adik tangan kanannya di atas, tangan kirinya di dada. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana.
bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang sangat mengasihi kami juga mau mengasihi-Mu Tuhan seperti seorang anak dengan bapaknya. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini kami bisa bangun lagi dengan kekuatan yang baru untuk memuji, untuk memuliakan, dan untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan, pimpin kami supaya kami bisa dengar-dengaran dari firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik silakan duduk. Halo adik-adik, mari kita mendengarkan cerita Alkitab hari ini yang berjudul Giants and the Grasshopper, Raksasa dan Belalang. Adik-adik, kita bisa membaca cerita hari ini dari Kitab Bilangan 13 ayat 1 sampai 3 dan ayat 17 sampai 33. Pesan hari ini adalah mari kita saling menguatkan satu sama lain untuk mengikut Tuhan. Apakah kamu pernah pergi berkemah atau pergi ke lingkungan baru atau pindah ke lingkungan baru? Itu selalu menyenangkan untuk pergi dan berkeliling melihat apa yang jadi di situ. Tuhan memberi orang Israel kesempatan untuk menjelajahi tanah baru mereka sebelum mereka pindah. Musa membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Mereka berjalan dari Goshen ke tepi Laut Merah. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu jalannya, tapi Tuhan tahu. Jadi Tuhan memimpin orang-orang Israel dengan tiang awan yang besar. Awan ini melindungi mereka dari panas matahari di siang hari, dan pada malam hari awan ini memberi mereka cahaya dan panas. Saat orang-orang Israel mendekati tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, Tuhan menyuruh Musa untuk memilih satu pemimpin dari setiap suku. Orang-orang ini akan pergi ke tanah itu untuk memata-matai apa yang jadi di tempat itu. Lihat seperti apa negeri itu, kata Musa kepada mata-mata itu, dan bawa kembali beberapa buah. Setelah 40 hari 12 pengintai itu kembali, orang-orang Israel keluar untuk menyambut mereka dan mendengar laporan mereka. Kaleb, seorang pria yang tinggi dan kuat dari suku Yehuda, tidak sabar untuk memberikan laporannya. Yosua, seorang pemimpin muda dari suku Efraim, juga membawa laporan yang baik. Kaleb dan Yosua mengizinkan yang lain untuk berbicara terlebih dahulu. Tanah mengalir dengan susu dan madu seperti yang Tuhan katakan kepada kami, lapor mata-mata itu. Dan kita membawa kembali beberapa buah. 2 orang melangkah dengan membawa seikat besar anggur yang mereka bawa di tiang di antara mereka. Tetapi mata-mata lain hanya berbicara tentang kota-kota bertembok dan raksasa yang mereka lihat di negeri itu. Orang-orang yang mendengarkannya mulai menggerutu dan mengeluh. Kaleb bisa melihat bahwa suasana hati mereka semakin memburuk. Tiba-tiba Kaleb melangkah di antara Musa dan orang-orang itu. Kita bisa langsung naik dan bisa mengambil tanah itu, kata Kaleb. Itu adalah tanah yang bagus, kita pasti bisa melakukannya. Bagaimana kita bisa? 10 pengintai itu putus asa dan mengeluh. Kami merasa seperti belalang di samping orang-orang itu. Begitulah kelihatannya kita di mata mereka. Orang-orang mengangkat suara mereka dan menangis sepanjang malam. Akan lebih baik mati di Mesir atau bahkan di sini di padang gurun, orang-orang meratap. Mengapa Tuhan membawa kita ke negeri itu? Kita akan terbunuh dalam pertempuran, istri serta anak-anak kita akan ditangkap. Ayo kembali ke Mesir. Musa dan Harun jatuh dengan wajah mereka ke tanah. Kaleb dan Yosua tertekan oleh kurang kepercayaan Israel kepada Tuhan. Mereka merobek pakaian mereka dan mengangkat tangan untuk diam. Tanah yang kami jelajahi sangat bagus, kata Yosua dan Kaleb. Jangan takut dengan orang-orang yang tinggal di sana. Dengan pertolongan Tuhan kita akan menaklukkan mereka dengan mudah. Tuhan beserta kita. Tuhan telah meninggalkan mereka. Kaleb memandang orang-orang yang marah itu. 10 pengintai lainnya bercampur dengan kerumunan menyebarkan keputusasaan. Kaleb menggeleng-gelengkan kepalanya. Itu bagus tanahnya. Tanah yang indah, kaya, dan penuh dengan makanan.
Lagi pula dibutuhkan 2 orang pria untuk mengangkut dan membawa pulang seikat anggur yang besar-besar itu. Ya, orang-orang di negeri itu sangat kuat, kota-kota mereka terlindungi dengan baik. Tetapi anak-anak Israel memiliki Tuhan di pihak mereka. Tiba-tiba tangisan dan ratapan orang-orang berubah menjadi lebih buruk lagi. Mari kita lempari mereka dengan batu, kata mereka sambil menunjuk Musa, Harun, Kaleb, dan Yosua. Lemparkan batu ke mereka, lemparkan batu ke mereka. Pada saat itu cahaya yang menyilaukan menyebar dari bait suci, kemah Tuhan. Orang-orang itu mundur, ketakutan, menyipitkan matanya, menutup mata mereka dengan tangannya. Kemudian Tuhan berbicara, karena kalian orang-orang yang takut memasuki tanah itu, kalian tidak akan masuk ke sana. Kalian akan berkeliaran di hutan belantara sampai kamu semua yang sudah dewasa mati. Tetapi anak-anakmu, aku akan membawa mereka masuk untuk menikmati tanah yang kamu tolak itu. Tetapi Tuhan berjanji kepada Kaleb dan Yosua bahwa mereka akan pergi ke negeri itu karena mereka mengucapkan kata-kata yang menguatkan, bukan keputusasaan. Seperti Kaleb dan Yosua, kita harus saling menguatkan untuk mengikuti Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang barusan kita lihat dan kita dengar, judulnya Raksasa dan Belalang. Diambil dari Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 3 dan ayat 17 sampai 33. Ya, nanti kalian baca lagi, kalian pelajari lagi supaya kalian lebih mengerti. Oke ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang barusan kita pelajari menceritakan kisah bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel mencapai perbatasan Kanaan yang disebut tanah perjanjian. Sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, Nabi Musa memilih 12 orang menjadi mata-mata dan dikirim masuk ke tanah Kanaan. Untuk apa? Untuk mempelajari keadaan yang ada di tanah Kanaan. Adik-adik sekolah minggu, 12 orang yang diutus itu mereka pergi tanpa mereka bersungut-sungut ya. Kemudian mereka sampai di sana, mereka pelajari dan hasilnya mereka bawa dan ceritakan kepada Nabi Musa dan kepada bangsa Israel yang tidak ikut pergi ke sana. Hasilnya dari 10 orang mengatakan, di tanah Kanaan kami lihat orang-orang yang ada di sana kuat-kuat. Kotanya sangat besar dan tidak dapat diatasi. Tetapi adik-adik sekolah minggu, 2 orang pengintai lagi mengatakan, yaitu Yosua dan Kaleb. Dia katakan, ingat, sekalipun di sana kuat-kuat orang-orangnya, Tuhan yang kita sembah lebih besar dari orang-orang yang ada di sana. Dan kita harus maju masuk ke tanah Kanaan. Adik-adik sekolah minggu, hasil laporan 10 orang mata-mata itu membuat bangsa Israel marah. Mereka mau melempari Yosua dan Kaleb. Karena apa? Karena 10 orang mata-mata itu menceritakan semua keadaan bangsa di sana, bangsa Kanaan kuat-kuat, mereka ketakutan. Tetapi Yosua dan Kaleb dia katakan tidak perlu takut, kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, di dalam kisah ini Tuhan memberitahukan kepada bangsa Israel yang disebut para pemberontak, tidak ada seorang pun dari mereka yang akan memasuki tanah Kanaan. Mereka akan mengembara di padang gurun
selama 40 tahun lamanya. Wow, lama banget ya. Nah, adik-adik, lalu siapa yang akan masuk ke tanah Kanaan? Yang akan masuk adalah anak-anak mereka setelah para pemberontak itu mati di padang gurun. Nah, pelajaran pada hari ini ya mengajarkan kita untuk punya persekutuan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena keputusasaan adalah salah satu alat si iblis yang paling mudah digunakannya untuk menghalang-halangi anak-anak Tuhan datang mengikuti pimpinan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan sangat membutuhkan orang-orang yang siap melawan ketakutannya terhadap si iblis dan siap hidup mengutamakan Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, pelajaran hari ini mengajarkan kita harus mengambil keputusan dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan bahwa Dia pasti membawa umatnya, yaitu kita semuanya, dengan selamat masuk ke tanah perjanjian. Oleh sebab itu, mari kita saling mendorong untuk mengikuti Tuhan. Bagaimana caranya, Kak? Caranya adalah lewat ayat firman Tuhan yang akan kalian hafal dalam minggu ke depan, yaitu di dalam Ibrani 10 ayat 25 yang mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi adik-adik sekolah minggu, caranya adalah kalian dan semua kita harus saling beribadah hanya kepada Tuhan. Yaitu kalian sendiri ikut ibadah sekolah minggu atau ikut ibadah umum bersama dengan papa mama. Kemudian ingatkan teman untuk hadir di sekolah minggu. Bagaimana caranya? Telepon ya. Di grup sekolah minggu ada nomor-nomor teman-teman kamu, sekalipun itu nomor papa mama mereka. Tapi kalian bisa mengingatkan. Misalnya kalian mau, misalnya Gwen mau telepon Elena. Ada nomor mamanya. Kring. Halo, tante, aku bisa bicara dengan Elena? Oh bisa. Nah, waktu kalau Gwen bicara dengan Elena, bilang, Elena besok hari Minggu loh, yuk kita sama-sama sekolah minggu. Mau kan? Iya, oke, sampai ketemu besok ya di sekolah minggu. Dadah. Nah, adik-adik sekolah minggu, dan berikutnya bisa juga ingatkan temanmu untuk hafal firman Tuhan. Misalnya Kalista kan rajin ya menghafal ayat hafalan. Lihat, oh teman aku ada Belva nih. Belva belum pernah kirim video ayat hafalannya. Lihat di grup, oh ada mamanya Belva. Telepon, kring, tante bisa bicara dengan Belva? Oh bisa, kata mamanya Belva. Nah, Belva, aku Kalista. Aku mengingatkan ya, ayat hafalan kita dalam minggu ini. Yuk sama-sama kita menghafalnya dan kirim di grup sekolah minggu. Aku kepingin dan rindu melihat kamu kirim video ayat hafalannya. Aku tunggu ya Belva. Belva bilang oke.
Oke, aku tunggu ya. Dadah, sampai jumpa. Nah, adik-adik seperti itu ya. Kalian saling mengingatkan temannya lewat telepon. Kemudian apalagi adik-adik? Kalian harus saling mendoakannya. Misalnya kalian lihat, oh teman aku si A, si B, tidak pernah aku lihat dia kirim foto lagi ibadah sekolah minggu. Nah, doakan dia. Misalnya, aku belum pernah lagi lihat Tamaro ini. Nah, doakan, Tuhan, aku berdoa buat Tamaro supaya dia ikut ibadah sekolah minggu sekalipun di rumah. Nah, adik-adik sekolah minggu, mari kalian semuanya ambil bagian untuk saling mengingatkan dan saling mendoakan. Karena apa adik-adik? Firman Tuhan hari ini mengajarkan setiap kita dan kalian semua anak-anak sekolah minggu hanya bersekutu kepada Tuhan dan saling mendorong dan saling mendukung untuk melayani Tuhan. Ingat ya, sekalipun ada si iblis yang mengganggu, tapi kita punya Tuhan yang memberikan kita kesanggupan dan keberanian. Ya. Kemudian kita mau berdoa buat firman Tuhan yang kalian dengar pada hari ini ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan pada hari ini mengajar kami untuk lebih sungguh-sungguh bersekutu kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan sekalipun ada yang beribadah di gereja maupun di rumah. Kami mau sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Dan juga Tuhan firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk saling mengingatkan antara kami dengan teman-teman yang lain dan juga mendoakan. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu sangat luar biasa memberkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan dan PR ayat hafalan dalam minggu ke depan ini kalian sudah dengar ya. Nanti kalian baca Alkitabnya dan kalian baca dan kalian buat videonya dan kirim di grup sekolah minggu. Ayat hafalan dalam minggu ini untuk kelas yang belum bisa baca sampai yang kelas 6 SD. Nah, untuk hari ini Kakak Dewi sangat berterima kasih buat adik-adik yang sudah berusaha membuat PR ayat hafalan dan mengirimkannya dan sangat memberkati semua yang mendengarkannya. Mari kita melihat dan mendengar video ayat hafalan yang sudah kalian kirim beserta pengumuman yang akan kita dengar bersama-sama. Oke. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2. Terima kasih. Ayo. Shalom Kak, ayat hafalan minggu ini Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaan ia adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat hafalan Mazmur 1 ayat 2. Terima kasih Kak. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam, nama saya Dela. Saya akan menghafal sekolah minggu ini. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2. Terima kasih Kak. Shalom. Shalom, ayat hafalan minggu ini Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2. Terima kasih. 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya
Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2. Terima kasih. Shalom Kak, etapa minggu ini Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2. Makasih Kak, shalom. Shalom Kak, etapa minggu ini Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2. Makasih Kak, shalom. Salam Kak, nama saya Krisna, etapa minggu ini Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2. Terima kasih Kak, salam. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2. Terima kasih. Shalom, ayat hafalan minggu ini Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2. Shalom, ayat hafalan minggu ini Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2. Pasal 1 Pasal 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur pasal 1 ayat 2. Terima kasih Kak, salam. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2. Terima kasih Kak. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2. Terima kasih Kak. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2. Terima kasih. Shalom Kak, saya Kak menghafalkan atas minggu ini Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2. Terima kasih. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2. Amin, terima kasih. Pengumuman sekolah minggu hari ini 2 Oktober 2022.
Buat kamu adik-adik yang berumur 6 tahun ke atas sudah bisa hadir di gereja untuk ikut ibadah sekolah minggu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Ingat, untuk hadir kamu harus dalam keadaan sehat dan sudah divaksin kedua. Bagi adik-adik yang kecil atau yang beribadah di rumah tetap bisa beribadah secara online melalui YouTube channel GKI Rehoboth Taman Wisma Asri Bekasi. Waktu beribadah di rumah, adik-adik tetap bisa memberikan persembahan dan janji sahabat misi dengan dua cara. Pertama, adik-adik bisa membawa persembahan dalam ibadah sekolah minggu atau ibadah umum, atau membawa ke gereja di setiap jam kerja dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang hari Senin sampai dengan Jumat. Masukkan uang ke dalam amplop dan tulis persembahan sekolah minggu. Atau cara kedua, boleh minta tolong mama dan papa untuk mentransfer ke rekening gereja yang tertera pada layar ini. Dan ingat untuk mengkonfirmasi ke KLMI. Selamat ulang tahun untuk kamu yang berulang tahun dalam minggu ini. Rabu 5 Oktober, Arcelia Jovanka Yehezkiel Mewengkang. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafal minggu ini untuk semua kelas dari Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Adik-adik, ingat untuk sebutkan ayatnya di awal dan di akhirnya. Bagi adik-adik yang bayi sampai kelas balita, boleh minta tolong mama dan papa untuk bantu menghafal. Sekali lagi, ingat untuk kirimkan video kamu menghafal ayat ke WhatsApp grup sekolah minggu dan juga fotomu waktu beribadah di rumah ya. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, jaga kebersihan dengan sering mencuci tanganmu dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Kalau kamu keluar rumah, ingat untuk pakai masker dan tetap jaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita mau berdoa buat satu teman kita yang berulang tahun pada hari ini, yaitu Arcelia Mawengkang. Silakan bangkit berdiri, kita mau berdoa. Nah, Kak Dewi semua ajak semua bangkit berdiri. Laskar Kristus. Iya, siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, setelah nanti kita mendoakan yang berulang tahun, Kak Dewi langsung tutup dalam doa ibadah sekolah minggu pada hari ini. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini memberkati kami, dan juga kami berdoa buat teman kami Arcelia Mewengkang yang berulang tahun dalam minggu ke depan. Berkati dia Tuhan, berkati pertumbuhannya, berkati kesehatannya, pertambah-tambahkan dia kepintaran dan pakai hidup di masa kecilnya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan yang sudah memberkati ibadah sekolah minggu yang sudah berjalan, memberkati anak-anak yang ikut sekolah minggu di rumah maupun yang di gereja. Terima kasih ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau terus memberkati setiap mereka, berkati pertumbuhan dan kesehatannya, dan juga anak-anak ada yang mengikuti mid semester ganjil minggu ke depan, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Pertambahkan mereka semangat dalam belajar, pertambahkan mereka kepintaran. Semua anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, mereka berhasil dalam pendidikannya oleh karena kasih anugerah Tuhan. Berkati orang tua mereka Tuhan, mata pencaharian usaha orang tuanya yang berkenan kepada Tuhan Engkau berkati. Tuhan Yesus berkati semua kakak-kakak sekolah minggu, berkati Pendeta Paul Paksoal,
Pendeta Priscilla Paksoal, dan juga ya Tuhan kalau ada anak-anak sekolah minggu yang sakit, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mari Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau memberkati dan menyertai kami terus, dan kami mau lebih setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berkati persembahan yang kami sudah berikan ya Tuhan, maupun yang diberikan di gereja, maupun yang akan dikirim lewat di transfer maupun diantar ke gereja. Berkati ya Tuhan, kami percaya Tuhan mengajari kami memberi yang terbaik. Tuhan memberkati dan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah sekolah minggu pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat dalam hidup kami. Damai sejahtera dan kasih anugerah daripada Allah Bapa menyertai kita semuanya. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ibadah sekolah minggu pada hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semuanya. Dadah.